بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله، بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي انتهينا من مراجعة الدروس التي تعلمناها من قبل. يعني في اللقاء الماضي قرأنا آخر القواعد في الدرس الخامس، لا، في الدرس السادس عفوا. وقرأنا آخر القواعد في الدرس السادس. في الدرس السادس هناك قواعد كثيرة، طبعا بداية من قاعدة صرفية. الفعل الثلاثي مزيد على وزن افتعل، ثم الإبدال في وزن افتعل، ثم إذا الفجائية، ثم ظن. ثم قرأنا أيضا قاعدة صيغ المبالغة ودخله ودخل فيه. هذه الليلة إن شاء الله ندخل في درس جديد وهو الدرس السابع. ماذا في الدرس السابع؟ ربما القواعد في الدرس السابع أقل من القواعد في الدرس السادس. Kaidah di bab 7 insya Allah tidak sebanyak kaidah di bab sebelumnya di bab 6. لكن طبعا بداية نتكلم عن قاعدة صرفية. الفعل الثلاثي المزيد بحرفين على وزن افعل. وكذلك بعد هذا الوزن المؤلف سيبين مباشرة عن الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ala wazni if'al. Jadi di sini berturut-turut dalam satu bab ada dua wazn yang dikenalkan. Kenapa kok langsung dua? Yang satu tambahannya dua huruf dan yang satu tambahannya tiga huruf. Karena keduanya mempunyai hubungan makna. Sangat mirip sekali. Fungsi dan maknanya sangat mirip sekali antara if'alla dan if'ala. Ibu ya. uh, Al-Mu'alif memulai dengan dua itu, kemudian kita juga akan dijelaskan di sana bahwasanya fi'lun ro'a itu sebenarnya mempunyai beberapa macam, mempunyai beberapa makna. Kemudian ada ma al-masdariyah, ini mungkin baru bagi kita, ma al-masdariyah, kemudian asa, asa mungkin tidak terlalu baru bagi kita asa, tapi mungkin di sini akan dibahas lebih detail terkait dengan maknanya. Waffaqanallah jami'an. Itu saja bab 7. Baik, kita mulai pembahasan malam hari ini dari wazn if'alla. Ini adalah sulasi mazid. Jadi aslinya fa'ala, kemudian ditambah dua huruf. Jadinya if'alla. Huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya huruf hamzah wafal di awal dan at-tat'if, yaitu huruf terakhirnya. At-tat'if fi al-harf al-akhir. Huruf terakhirnya didobelkan, dijadikan huruf bertasydid. Jadi if'alla, aslinya fa'ala jadi if'alla. Faqanallah jami'an. Baik, di sana ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Asy'arif, hafizahullah. Min amthilatihi ihmarra. Ihmarra bima'na memerah. Kemudian isfarra bima'na
menguning. Hmm. Ighbarra bermakna berdebu. I'wajja bermakna bengkok. Gitu, Ibu. Semuanya ini menunjukkan sifat. Karena kata yang menunjukkan warna itu sebenarnya di dalam bahasa Arab dikelompokkan pada kata sifat. Ismu sifah. Gitu ya, Bu ya. Wafaqnallah jami'. Baik. Kemudian di sana ighbarra berdebu. Ini juga sebenarnya menunjukkan sifat. Kalau imbuhan ber kan biasanya menunjukkan sifat dalam bahasa kita kan Ibu ya. Ini if'alla ini juga menunjukkan sifat. Seperti kita sampaikan tadi, harfa ziyadah al-hamzah fil awal wa at-tad'if fil akhir. Kalau fi'il mudhari'nya bagaimana? Di sini contohnya dan wazan yang disebutkan hanya fi'il madhin. Untuk fi'il mudhari'nya, wazannya adalah yaf'allu. If'alla, yaf'allu. If'alla, yaf'allu. Jadi eh, seakan-akan kalau fi'il mudhari'nya saja yang kita perhatikan, seakan-akan perbedaan dengan mujarradnya hanya tasydid di akhir saja. Karena pada fi'il mudhari hamzah wasalnya dihapus. Jadi yaf'allu, huruf terakhirnya tasydid. Gitu ya, Bu ya. If'alla, yaf'allu. Berikutnya setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari masdarnya. Kita masih menggunakan kaidah sebelumnya yaitu setiap fi'lun madhin yang diawali hamzah wasal maka bentuk masdarnya adalah huruf ketiganya kasroh dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Itu ya, Bu ya. Itu berlaku pada semua fi'lun madin yang diawali hamzah wasal. Setiap fi'lun madin yang diawali hamzah wasal, maka bentuk masdarnya adalah huruf ketiganya kasroh dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Jadinya bagaimana? Misalkan if Allah tadi jadi if huruf ketiganya huruf ain if lal. Jadi di sana huruf terakhirnya itu kan tasydid Ibu ya. Huruf bertasydid itu hakikatnya dua huruf. Maka ketika dijadikan masdar maka ditambahkan alif pada huruf sebelum terakhir. Nah, berarti otomatis tasydid itu huruf bertasydid itu dipisahkan menjadi dua huruf. Jadi if'ilal. Kalau ihmarra jadinya ihmiror. Isfarra jadinya apa mas kalian? Isfirar. Isfirar. Jayid. Isfirar. Igdarra jadi igdirar. Kalau Isfirar. i'wajja jadinya I'wijaj. I'ujaj. i'wajaj. Mudah kan Ibu ya? Wafaqnallah jami'an. Jayid. Setelah fi'lul madin, fi'lul mudhari' dan masdarnya, nantaqil al-an ila makna. Maknanya. Makna yang ditunjukkan wazn if'alla atau faidah yang ditunjukkan wazn if'alla ini apa? Baik. Wazn if'alla itu menunjukkan makna al-mubalaghah, menunjukkan makna sangat atau lebih dari biasanya. Gitu ya, Bu ya? Baik. Dan sebagaimana sempat kita singgung di depan tadi, mahasiswa kalian, eh, wazn ini, wazn ini biasanya menunjukkan sifat, tapi kecenderungannya di sini kebanyakan itu yang sifatnya itu adalah warna dan sifat-sifat yang negatif. Makanya di sana di dalam kurung Asy'arih memberikan keterangan hadzal bab ya'ti fil alwan. Bab ini bisa diterapkan pada warna atau wazan ini bisa diterapkan pada warna wal uyub dan demikian juga bisa diterapkan pada aib, sifat buruk, sifat negatif. Ighbarra tadi berdebu. Tapi sebenarnya nggak pasti negatif ya kalau berdebu. Kemudian
i'wajja. Kalau i'wajja ya ini cenderungnya dekat bengkok maknanya. Dan di sana Asyarih menyebutkan beberapa contoh di dalam kolom-kolom di sana. Uh, dan beliau sebelum menyebutkan contoh di kolom-kolom, beliau memberikan keterangan di awal kolom-kolom itu. Hadzal bab la yakunu illa laziman. Jadi wazan if'alla itu pasti fi'lun lazim. Tidak ada fi'lun dengan wazan if'alla berupa fi'lun muta'addin tidak ada. Pasti lazim. Gitu ya, Bu ya. Makanya dalam contoh-contohnya pun di sana kalau kita perhatikan tidak banyak. Contohnya kolomnya hanya madin, mudhari, masdar, tidak ada fi'il amrnya. Karena memang ini fi'lun lazim. Mau menyuruh apa kan itu ya, Bu. Kemudian eh, juga tidak ada ism maf'ulnya. Memang setiap fi'lun lazim tidak ada ism maf'ul. Wafaqanallah jami'. Baik, kita baca contohnya di sana Umat sekalian. Di sana beliau menyebutkan yang pertama isfarro, kemudian fi'il mudhari'nya yasfarru sesuai dengan wazannya tadi. If'alla yaf'allu. Pada fi'il mudhari'nya seakan-akan huruf tambahannya hanya atau dhaif, double di akhir saja karena hamzah wasalnya dihapus pada fi'il mudhari'. Yasfarru. Kemudian masdarnya dengan wazan if'ilal jadi isfirar seperti yang Muhammad sebutkan tadi. Dan isim fa'ilnya, mungkin yang perlu kita perhatikan pada contoh-contoh ini adalah isim fa'il. Kalau fi'il madin, fi'il mudhari, dan masdarnya sudah tadi, mudah insya Allah. Isim fa'ilnya, mas sekalian, sebenarnya ini kaedah isim fa'il pada fi'lun yang lebih dari 3 huruf, itu semuanya sama. Isim fa'il itu selalu kita ambil dari fi'lun mudhari, kemudian harful mudhari'ahnya kita gantikan dengan mim dhammah. Dan selanjutnya huruf sebelum terakhirnya kasroh. Isim fa'il, huruf sebelum terakhirnya sebenarnya selalu kasroh. Loh, Ustaz, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, kasroh. Tapi kok di sana contohnya musfarun. Musfarun itu bukannya fa-nya fathah. Sahih, fa-nya fathah. Namun sebenarnya huruf sebelum terakhirnya bukan fa itu, tapi ro yang pertama. Karena di sana aslinya, wazan aslinya adalah muf'alidun. Jadi musfarirun. Aslinya demikian. Namun karena dua huruf yang sama di akhir itu diidghamkan jadi satu huruf bertasydid, maka kasrohnya tidak nampak. Jadi di sana lafadznya musfarun itu isim fa'il. Untuk isim fa'il. Kasrohnya tidak kelihatan. Begitu ya, Bu ya? Bingung tidak, Mas sekalian? Halo? Enggak, Ustaz. Uh, Wadah insya Allah. Waduh, Ustaz. Allah. Saya. Artinya apa, Ustaz? Alhamdulillah. Isfarro tadi artinya menguning kan ya? Dari kata asfar. Ya. Asfar itu kuning. Isfarro menguning. Isfirar kekuningan. Kemudian musfarun sesuatu yang menguning. Berarti kan gitu. Hmm. Hmm. Kan isim fa'il. Berikutnya di sana contoh yang kedua. Di sini contohnya memang tidak banyak. Hanya dua contoh. Yang kedua adalah i'wajja tadi. Artinya apa? Bengkok gitu ya. Bengkok. Atau berbelok. I'wajja. Kemudian fi'lun mudhari'nya ya'wajju. Persis. Wazannya if'alla yaf'allu. Kemudian masdarnya sesuai dengan wazan juga if'ilal. Jadi i'wijaj. I'wijaj. Huruf ketiganya kasroh. Dan huruf wawunya di sana. Dan ditambahkan alif pada huruf sebelum terakhir. Jadinya huruf jimnya dipisahkan.
i'wijaj. Demikian. Namun ketika menjadi isim fa'il, dua huruf yang sama, jim itu, di akhir itu, diidghamkan kembali. Waj. Diidghamkan kembali. Ah, jadi tidak kelihatan kasrohnya seperti musfarrun tadi. Jadinya mu'wajun. Artinya mu'wajijun. Tapi karena dua huruf jim yang sama ini diidghamkan jadi satu jim yang bertasydid, maka kasrohnya tidak kelihatan. Jadi mu'wajun. Allah. هل من سؤال واحد؟ Nggak pakai mau aslinya gitu nggak boleh juga Ustaz. Bagaimana Om? Misalnya pakai yang kata aslinya gitu loh, mu'wajijon gitu. Nggak boleh ya? Tidak bisa, tidak bisa. Karena memang di dalam bahasa Arab itu kebiasaannya seperti itu. Jika ada dua huruf yang sama berturut-turut dan mungkin untuk diidghamkan, maka diidghamkan jadi satu huruf bertasydid. Hmm. Lama itu mungkin untuk diidgham. Gitu, Mas. Ya. Baik. Jadi kalau di sini kok disebutkan asluhu, ini bentuk aslinya, ini supaya tahu saja dan paham, supaya tidak merasa aneh karena memang selama ini kita kenal kaidah kalau isim fa'il itu pasti huruf sebelum terakhirnya kasroh gitu. Sedangkan kalau huruf sebelum terakhirnya fathah itu isim maf'ul biasanya. Nah, di sini tetap menggunakan kaidah isim fa'il itu huruf sebelum terakhirnya kasroh. Hanya saja kasrohnya tidak kelihatan karena di itu konteks. Dan soal akhir, Umar, ada lagi pertanyaan? Ayo, Wujud. In Nah, kana ibu. la yujad, فنستمر إلى مبحث بعده. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, Umar. Masih sorof juga, masih wazn fi'il sulasi mazid. Hanya saja yang kedua ini mazid di salasati ahruf. Yang tadi tambahannya dua huruf dan itu mungkin terakhir fi'il sulasi mazid di harfain itu yang terakhir yang tadi. Setelahnya sudah selesai. Setelahnya tiga huruf tiga. Di sini mulai if'ala di sini. Ini fi'lun sulasi mazid bi thalathati ahruf. Fi'lun sulasi yang ditambah tiga huruf. Tiga huruf. Tiga huruf itu apa saja? Huruf hamzah di awal, kemudian huruf alif setelah ainul fi'li dan at-tad'if fil akhir. Huruf terakhirnya didobelkan. Jadi ada tiga tambahan di sana. Alif, afan, hamzah wasal dulu, kemudian alif, kemudian at-tad'if. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya bagaimana? If'ala, yaf'alu. Tetap alif yang di tengah itu tetap ada. Yang dihapus hanya hamzah wasalnya saja. Selalu kalau fi'lun madin diawali hamzah wasal, itu biasanya fi'lun mudhari'. Pada fi'lun mudhari'nya hamzah wasalnya dihapus. Nah, tapi kalau di sini, na'am tetap dihapus hamzah wasalnya. Untuk alif yang di tengah setelah ainul fi'li dan atau alif itu tetap tersisa, tetap ada pada fi'il mudhari'nya. If'ala, yaf'alu. Ini sebenarnya sangat mirip umat sekalian dengan wazn tadi yang sebelumnya tadi. Kalau tadi if'ala, sekarang if'ala. Bedanya hanya alif setelah ainul fi'li. Ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Bahkan secara fungsi dan makna itu juga hampir sama umat sekalian. Nanti kita baca. Kita baca terlebih dahulu min amthilatihi. Di sini Asy-Syarih menyebutkan beberapa contoh. Ihmarra, memerah juga artinya. Isfarra, menguning. Idhama. Di sini juga hampir sama. Ini kalau kita perhatikan itu menunjukkan warna. Ya kan Ibu ya? Warna. Menunjukkan warna. Wafaqanallah jami'an.
Idham, idham itu artinya apa? Udah sempurnakan. Adham, adham itu apa? Ini warna yang jarang kita dengar mungkin ini. Aswad. Adham bermakna aswad. Tapi aswad yang biasanya untuk mengungkapkan eh, aswad yang sangat pekat gitu ya maksudnya. Hitam yang sangat pekat. Adham. Gitu ya Bapak. Jadi kalau idham artinya apa? Menghitam. Gitu ya Bapak. Ya. Menghitam. Ihmara, isfara, idham. Semuanya warna. Ah, kemudian tadi fi'il mudhari'nya yaf'alu. Jadi yang dihapus hamzah wasalnya, kemudian alifnya tetap, alifnya tetap. Jadi tambahannya tiga seperti kita sebutkan tadi. Asyarih juga menyebutkan di sini ahrufuz ziyadah al hamzah wal alif wa tad'if. Kemudian masdarnya. Setelah fi'il madin kita tahu, fi'il mudhari'nya kita tahu. Kemudian masdarnya. Kemudian masdarnya bagaimana? Tetap menggunakan kaidah yang sebelumnya. Setiap fi'lun madin yang diawali hamzah wasal, maka huruf ketiganya kasroh. Huruf ketiganya ini apa? Ainul fi'linya. Nah, tadi kan setelah ainul fi'li alif. Bagaimana? Nah, ketika ainul fi'linya berubah menjadi kasroh, maka alifnya juga berubah menjadi ya. Supaya selaras bunyinya antara kasroh dan huruf mat. Kemudian setelah huruf ketiganya kasroh, ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Maka huruf bertasydid di akhir itu juga dipisahkan seperti wazan sebelumnya tadi. Dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Jadi kalau if'ala masdarnya jadi if'ilalun. If'ilalun. Bedanya ainul fi'linya panjang di sini. Kalau tadi if'ilal di sini if'ilal. Gitu ya, Bu ya. Karena alifnya berubah menjadi ya menyelaraskan dengan bunyi kasroh. Kalau if'ala sebelum alifnya fathah sudah selaras. Tapi kalau ketika menjadi masdar, maka alifnya berubah menjadi ya karena ainul fi'ilnya kasroh. Jadi if'ilal. Wafaqanallah jami'an. Misal di sana ihmar jadi ihmirar. Begitu ya, Bu ya? Ihmirar. Kalau Hmm. iswarwa jadinya bagaimana Mas Glenn? Es Esfirar. Jayid, isfirar. Kalau idham jadi Fedhinar. ahsantunna idhimam. Mudah Ibu ya insyaallah ya. Kalau Fedhinar. dari segi makna dan faedahnya bagaimana? Seperti dijelaskan oleh Asy'arih di sini, sama. Maknanya juga al-mubalaghah, menunjukkan lebih dari biasanya, menunjukkan sangat al-mubalaghah. Namun beliau memberikan keterangan di dalam kurung hadzal bab la ya'ti afan hadzal bab ya'ti fil alwan faqat. Bab ini hanya digunakan pada warna saja. Kalau tadi if'alla itu bisa digunakan untuk warna dan aib sifat negatif, tapi kalau di sini if'alla hanya bisa diterapkan pada warna saja. Lalu mungkin ada pertanyaan, timbul pertanyaan. Lalu bedanya apa antara if'alla dan if'ala kalau kita terapkan pada warna? Tadi misalkan ihmarra dan ihmarra, bedanya apa? Bedanya apa Mas? Leb- Lebih yang ada alifnya lagi ya Ustaz. Sahih, sahih. Tahallah alaik, insyaallah. Jadi tidak bisa kita katakan mubalaghah di wazan if'alla
dan al-mubalaghah di wazan if'ala tidak bisa kita katakan sama karena kaidah umum kita pada sorof itu ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk maka pasti akan menimbulkan perbedaan makna. Eh, jadi kalau ada tambahan huruf maka juga memberikan tambahan makna. Begitu Ibu ya? Atau penambahan jamnya. Jadi lebih yang ada tambahan alif ini lebih mubalaghahnya daripada yang if'alla. Wadih wahad. جيد. ثم ذكر المؤلف لا الأشارح عفوا ذكر أشارح أمثلة في قائمة di kolom-kolom jadwal di sana. Dan ini juga seperti kita sampaikan seperti wazan sebelumnya tadi semuanya fi'lun lazim. Wazan ini semuanya fi'lun lazim, tidak ada fi'lun muta'addin. Di sana syarih menyebutkan contoh yang pertama ihmar, yahmaru. Wazannya if'al, yaf'al. Masdarnya sesuai dengan wazannya tadi if'ilal, ihmirar. Kemudian isim fa'ilnya seperti wazan sebelumnya tadi. Ini kasrohnya tidak nampak, tidak kelihatan karena huruf terakhir, huruf sebelum terakhirnya diidghamkan pada huruf yang terakhir. Jadinya muhmarun. Sebenarnya kaidahnya sama tetap. Namanya isim fa'il selain sulasi mujarrad itu selalu diambil dari fi'il mudhari'. Kemudian harful mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya ditandai kasroh. Namun di sini eh, kenyataannya jadinya muhmarun karena huruf terakhirnya diidghamkan, apa, huruf sebelum terakhirnya diidghamkan pada huruf terakhir. Jadi aslinya muhmarirun karena ro-nya dijadikan satu jadi muhmarun, tidak kelihatan kasroh. Adapun contoh kedua di sana ibyadha dari kata abyad lihat di memutih gitu Ibu ya. Ibyadha yabyadhu. Mungkin kita agak asing dengan penerapan ini. Ibyadha yabyadhu. Kemudian masdarnya if'ilal jadi bagaimana? Bagaimana? Ibyadab. Aneh ya, mungkin kalau didengar jarang karena memang jarang kita dengar. Tapi memang secara qiyas kaidah memang demikian. Ibyadh yabyadhu ibyadad. Ibyadad. Di sana ya-nya ya perubahan dari alif. Ibyadad. Kemudian untuk isim fa'ilnya mubyadun. Mubyadun. Kasrah pada huruf sebelum terakhirnya tidak kelihatan karena huruf sebelum terakhirnya diidghamkan pada huruf terakhir dijadikan satu huruf tasydid. Aslinya mubyadun tapi dijadikan mubyadun. Wafaqan Allah dan hal min soal ada pertanyaan ibu sekalian. Ustadz, ini yang idhama itu kalau dia menjadi isim fa'il, berarti kan dia jadi mudahamun gitu ya Ustadz. Sahih, sahih. Itu sama nggak sih Ustadz sama yang kayak yang di Ar-Rahman mudahamatan itu Ustadz? Mudahan dan pastikan. Kalau di tafsirnya mudahamatan itu artinya keduanya hijau tua. Bukan warna yang sama dengan idham ini ya Ustadz. Dua kebun hijau, kelihatan hijau, tua warnanya. Eh, jadi coba saya
Dahi iswad. Di situ kan terjemah dan tafsirnya di situ hijaunya hijau tua gitu kan. Iya. Hijau tua itu cenderung ke gelap kan gitu. Memang idhama itu menunjukkan warna gelap. Jadi kalau misalkan di situ memang ayat itu mensifati dua ayat sebelumnya yaitu jannatan, yaitu kebun. Kebun. Kebun kalau disifati dengan mudhamatan tidak mungkin maksudnya hanya hitam begitu saja. Makanya di situ ditafsirkannya hijau tua kan gitu. Saking Hmm. mungkin saking hijau tuanya itu menggunakan istilah atau diibaratkan di situ mudhamatan. Hmm. Mungkin apa namanya? Kenapa kok warnanya hijau tua? Karena saking lebatnya, saking lebat. Tapi dia berarti ini isim fa'il ya Ustaz? Sahih, isim fa'il. Hmm. Mudhamun, apa namanya? Muannasnya Iya, mudhamah, mudhamah gitu kan. iya. Berarti untuk yang wazan if'alun itu maksudnya tuh gradasi warna yang paling pekat gitu ya Ustaz? Naam. Namun juga sebenarnya selain menunjukkan makna mubalaghah, mahal sekalian, wazan ini itu sebenarnya juga menunjukkan makna tadriji, atau at-tadarruj. Tadarruj itu mengalami proses sedikit demi sedikit. Kalau ihmar itu memerah dengan sangat, tapi sedikit demi sedikit gitu Ibu. Kalau fi'lunnya, fi'lun, apa namanya? Seperti dijelaskan di Al-Ma'ad. إدهام الشيء اسود شيئا فشيئا صار لونه أسود تدريجيا. Naam, dan tadi di dalam ayat tadi kalau mudhamatan diartikan hijau, memang idhama kalau di al-ma'ani di sini kita buka idhama az-zar'i. Kalau idhama digunakan untuk tanaman, tumbuhan, maknanya adalah ishtaddat qudratuhu minar ri'i hatta mala ila sawad. Jadi hijaunya sangat pekat sekali pada pandangan sampai-sampai lebih cenderung kepada warna hitam gitu. Hmm. Kayak gunung Ustaz, kalau dari jauh kan kayak hitam. Nah, sahih. Kalau kita nyampe Dan di gunungnya hijau semua. di sini juga ada contoh hadiqatun mudhammah. Mudhammah ya, persis seperti lafaz di ayat tadi. Hadiqah mudhammah maknanya saudawan min syiddatil qudrah. Nampak kehitaman karena saking hijaunya. Hmm. Tahu, ya? Wafaqanallah azza. Jadi tidak salah terjemah tafsiriyah yang Indonesia itu ataupun juga tafsir-tafsir yang ada. Memang saking hijaunya itu, saking lebatnya, semuanya hijau, sampai menunjukkan hijau yang sangat pekat dan cenderung pada warna hitam. Subhanallah. Semoga Allah berikan pada kita semuanya taman-taman di surga. Amin. Soal akhir, Uhad. Ada lagi pertanyaan, Mas sekalian?
Saya bahkan nggak terpikir barusan Bu, sebelum pertanyaannya Bu Juanita. Masya Allah. Mudah amat ya. Tidak ada pertanyaan, Mas. Masih soal? Hafiz. Insya Allah mudah Ibu ya. Dua wazan ini. If'alna dan if'alla. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, Asyarih membahas fi'lun ra'a. Ra'a yara. Sebenarnya fi'lun ini tidak asing bagi kita semuanya. Ya kan Ibu ya? Ra'a yara. Kemudian masdarnya ru'yah. Ru'yah. Biasanya ru'yah itu sering disebutkan sebelum awal Ramadan biasanya atau sebelum Syawal. Ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Dan dulu juga kita pernah membahas fi'lun mazidnya. Mazid biharfin dengan tambahan hamzah di awal. Aro yuri. Aro yuri. Namun yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan maknanya. Ro'a itu tidak hanya menunjukkan satu hal pada setiap konteks. Karena sebagaimana disebutkan oleh Asy'ari di sini, ro'a naw'an. Ro'a itu ada dua macam. Sesuai dengan yang disebutkan di sini, dua macam. Ada ru'yah basariyah dan ada ru'yah qalbiyah. Ru'yah basariyah dari kata basar. Basar itu penglihatan. Jadi ro'a yang maknanya adalah melihat dengan mata dan ada ro'a juga yang maknanya adalah perasaan di dalam hati. Begitu ya, Bu ya? Wadah wahad di sana. Lalu bedanya apa? Kalau misal, apakah ada eh, perbedaan dari sisi lain ketika ada perbedaan dari segi makna? Apakah berdampak juga pada segi i'rab? Naam. Jawabannya naam. Perbedaan dari segi makna itu juga akan berdampak pada i'rab. Bagaimana itu? Ru'yah basariyah tansibu maf'ulan wahidan sebagaimana disebutkan Asy'ari. Ru'yah basariyah, ro'a yang artinya pandangan mata itu hanya menasabkan satu maf'ul bihi faqat. Mislu ra'aitu thaliba. Saya telah melihat seorang siswa. Ra'aitu at-thaliba. Itu ya Bapak ya. Wafaqanallah jami'an. Adapun ru'yah qalbiyah, ra'a yang artinya adalah uh, perkiraan atau prasangka, maka atau mengetahui di sini kalau dijelaskan oleh Asy'ari. Bima'na alima. Kalau alima itu lebih jazm lagi. Kalau prasangka itu dhanna. Dhanna itu belum terkadang iya terkadang tidak, tapi lebih condong ke iyanya kalau dhanna. Tapi kalau alima, alima ini jazm pasti, pasti mengetahui dengan pasti. Baik, itu ru'yah qalbiyah itu bermakna alima tansibu maf'ulaini bihi. Menasabkan dua maf'ul bihi. Contohnya, ra'aitu al-ilma nuran. Ra'aitul ilma nuran. Saya mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Jadi maknanya seperti itu kalau diterjemahkan. Bukan artinya saya melihat, tapi saya mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Atau saya memandang, kita saya memandang. Kadang kadang istilah memandang dalam bahasa kita itu juga bukan sekedar pandangan mata kan Ibu ya. Jadi pandangan pendapat di dalam hati. Saya saya mengira, saya memandang, saya menilai ilmu adalah cahaya. Allah. Atau eh, kalau misalkan contoh yang pertama tadi dijadikan ru'yah qalbiyah bisa juga sebenarnya. Ra'aitu taliba
naiman. Misalkan seperti itu. Ra'aitu talibah naiman. Saya melihat seorang, bukan saya melihat apa? Saya mengetahui seorang siswa sedang tidur. Ini bukan. Intinya, ru'yah qalbiyah itu bisa menasabkan dua maf'ulun bihi. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, al-ilma itu maf'ulun bihi awal dan nuron itu maf'ulun bihi tsanin. Kalau kita perhatikan ini nampaknya sebelum jadi maf'ulun bihi. Kalau tidak ada fi'lun dan fa'ilnya, ra'aitunya dihapus. Al-ilmu nurun. Ini rangkaian mubtada dan khobar, ya kan Ibu? Ya, Nah, subhanallah jami'ah. Meskipun meskipun di sini tidak ada keterangan bahwasanya harus disyaratkan seperti itu, tapi nampaknya kebanyakan prakteknya seperti itu. Dari dua maf'ulun bihi, dari ru'yah qalbiyah itu kebanyakan aslinya rangkaian mubtada dan khabar. Seperti contoh yang kedua di sana, ra'a Muhammadun al-haqqa wadihan. Muhammad mengetahui bahwasanya bahwasanya kebenaran itu jelas. Di sana kalau misalkan kita hilangkan fi'lun dan fa'ilnya aslinya al-haqqu wadihun. Ini mubtada dan khabar aslinya juga, ya kan Ibu kan? Wafaqanallahu jami'an. Kurang lebih seperti itu Mas sekalian. Kalau misalkan di dalam surat Yusuf bagaimana? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu itu ra'a apa Ibu sekalian? Hmm. Kolbi ya. tadi kan besarnya. Masa ra'a qalbiyah? Kalau ra'a qalbiyah Beneran maf'ulun mimpi bihi dia dua, Ustaz. maf'ulun bihinya dua dan aslinya Itu. mubtada dan khabar. Ahadu ahada asyara kaukaban. Tapi kalau ro'a basoriyah kan tidur. Ro'a manamiyah. Ru'yah manamiyah itu seperti ru'yah basoriyah itu sekali. Ro'a itu fil manam. Saya melihat di dalam mimpi. Itu seperti ro'a al-basoriyah secara i'rab. Masukkan satu maf'ulun bihi. Kok Hmm. satu maf'ulun bihi? Coba perhatikan lagi tadi. Ini ro'a itu ahada asyara kaukaban. Yang maf'ulun bihi yang mana? Ya, ahada asyara itu maf'ulun bihinya ahada asyara itu adat murakkab, bilangan belasan. Ahada asyara, bukan ahadun asyarun kan? Ahada asyara. Meskipun itu mabni sebenarnya. Ahada asyara itu sebenarnya mabniun alal fathi, tapi fi mahalli nasbin. Kemudian kaukaban itu tamyiz dari ahada asyara. Kemudian wasyamsa ma'tuf wal qamaru ma'tuf juga. Kalau ra'aituhum li sajidin itu mungkin baru. Ra'aituhum li sajidin itu mungkin itu bisa dikatakan yaitu ra'a qalbiyah bisa jadi. Ra'aituhum li sajidin. Li sajidin. Sajidina li. Ya, sajidina li itu dalam eh, kondisi Arab apa? Ra'aituhum. Humnya maf'ulun bihi. Li sajidin itu khobar dan mubtada dibalik. Ya. Itu jumlah ismiyah fi mahalli fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbinnya sebagai apa? Ra'aituhum li sajidin. Li sajidin itu jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Tergantung bisa fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi tsanin atau fi mahalli nasbin sebagai na'at, sebagai na'tun atau sifat dari maf'ulun bihi. Gitu, Mas. Bingung tidak Mas sekali? Ini kalau biaya itu harus dua mas dia kan.
selalu dua atau Bagaimana? gimana? Bagaimana? Om? Yang maknanya tuh qalbiyah Naam. itu harus Ro'a, ru'yah dua. qalbiyah itu, naam, maf'ulun bihinya selalu dua. Ru'yah Hmm. qalbiyah itu, maf'ulun bihinya selalu dua. Tapi kan kolbiah ini bukan fisik ya Ustadz. Maksudnya bukan memang yang ditangkap dengan indera ya Ustadz. Kan Kan? kayak al-haqqa wadihan itu kan. Naam. Bukan. Bukan sesuatu Bukan yang bisa dilihat dengan fisik. sahih. Makanya di sana dibedakan basariyah dan qalbiyah. Basariyah itu betul-betul dengan mata saja, sebatas mata. Tapi Hmm. qalbiyah ini bukan menggunakan mata. Bukan menggunakan mata. Kalau menggunakan mata hati mungkin oh. Itu berarti mata batin Ustadz. Mata baci. Mata kalau mata. Soal akhir mah. Ada lagi pertanyaan? لا يوجد ما في سؤال إن كان ليس لديكم سؤال ننظر. Baik, untuk pembahasan berikutnya Umhat, di sana ada ma al-masdariyah dan berikutnya lagi di sana ada asa. Nampaknya ini tidak bisa dibahas dalam waktu singkat, Umhat sekalian. Asa di sana ada pembahasannya cukup banyak dan ma al-masdariyah. Meskipun ini sebenarnya juga mudah insya Allah ma al-masdariyah karena kita sebelumnya pernah membahas masdar muawwal. Nah kan di sini insya Allah tidak terlalu berbeda jauh. Ini juga masdar muawwal juga. Namun mungkin ma'al masdariyah adalah sesuatu yang baru. Jadi mungkin perlu pengenalan terlebih dahulu. Jadi mungkin lebih baik ini kita kita bahas di pertemuan yang akan datang saja bagaimana Mas sekalian. Iya Ustadz. Karena macamnya. Setelah semoga Allah berikan kemudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan belajar. Hal min soal qabla an nakhtim? Iya Ustadz. لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يبارك لنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah Hmm. selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik Amin. yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan
keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga. Semoga Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم Amin. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. وجزاكم الله خير.